Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga spin-off Lubu, yang mana pada pembahasan kali ini adalah pembahasan chapter 13 yang menceritakan masa lalu Dongzu part 2. Setelah kemarin menceritakan masa lalu Dongzu saat membantai bangsawan dan awal mula Dongzu akan menggantikan bangsawan Dong. Dan akan seperti apakah ceritanya pada chapter kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka di mana Dongzu telah kembali setelah merampok di suatu kawasan di daerah kekuasaan dinasti Han. Di sini, Dongzu bersama teman-temannya disambut dengan baik oleh masyarakat seperti superhero yang membawa kemajuan ke tempat mereka. Yang jadi pertanyaan, apa sih nama tempat Dongzu tinggal? Tempat Dongzu tinggal yaitu bernama Keigai, tempat pembuangan seluruh orang-orang asing di berbagai kerajaan. Bahkan daerah itu tidak ada dalam jangkauan kerajaan manapun. Dan sebenarnya daerah Keigai itu adalah nama tempat yang diberikan oleh orang barat, terutama Roma, yang pertama kali membuang sampah masyarakat ke tempat tersebut. Kemudian, ketika Dongzu datang, banyak sekali orang yang ingin membarter hasil rampokan Dongzu dengan barang-barang milik mereka dan berkata, "Dongzu, ayo turunkan barang itu, kita bertukar dengan gelang pemberian ayahku." Sampai-sampai ada seorang anak kecil yang menukarkan sebuah makanan sedikit pada Dongzu. Pada saat itu, Dongzu pun melihat kepada anak kecil itu dan langsung berkata, "Wah, sepertinya enak, mari kita bertukar." Dengan kebaikan hati Dongzu, anak tersebut menerima banyak sekali makanan yang membuat anak itu senang. Setelah itu, tiba-tiba ada seorang kakek tua yang datang dan menawarkan sebuah buku yang mana itu adalah buku sejarah dinasti Shinzu. Lalu Dongzu pun bertanya, "Bagus sekali, sekarang apa yang kau inginkan, Pak Tua?" Pak Tua itu menjawab, "Permintaanku sederhana, tidak begitu spesial." Dan berpikir, lalu berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang gadis itu?" Dongzu pun menjawab, "Aduh Pak Tua, coba sesuaikan seleramu ya." Pak Tua itu berkata, "Justru itu, ini sesuai sekali." Hingga pada akhirnya, Dongzu pun memberikan gadis muda cantik itu pada Pak Tua mesum tersebut dan mulai berjalan ke kediamannya. Kemudian, setelah Dongzu datang di rumahnya, Dongzu pun langsung membaca sebuah buku yang tadi diberikan oleh Pak Tua sambil bersantai dan menikmati makanannya. Yang terlihat banyak sekali buku berserakan, entah dia seperti mencari sesuatu di buku-buku tersebut. Hingga pada akhirnya, Dongzu menanyakan kepada Shin dan berkata, "Oi Shin, kau kan orang yang pernah tinggal di dinasti Han. Seperti apa tempat itu dan rajanya seperti apa?" Shin pun menjawab, orang itu hanya kebetulan menjadi seorang raja. Dia adalah orang yang tidak kompeten dan hanya menyiksa budak sampai mati." Setelah itu, Dongzu pun kembali bertanya pada Shamash, "Kau kan pernah tinggal di Romawi. Bagaimana raja di sana?" Sambil push up, Shamash menjawab, "Dia bukanlah orang yang kuat. Dia adalah orang yang lembut dan lemah, bahkan kau bisa menangkapnya seperti seekor kelinci." Lalu, Dongzu pun menanyakan hal yang sama, yaitu peran pemimpin pada teman-temannya. Karena teman-temannya berasal dari kekaisaran dan dinasti yang berbeda-beda. Di sini, menurut Negral, mereka sama saja dimanapun mereka berada. Menurut Nab, mereka yang menguasai dunia adalah sampah. Menurut Ea, masih lebih baik jika dibandingkan di sini. Dan menurut Isfar, hanya orang-orang berbakat dan orang yang kuat yang bisa bertahan. Lalu, setelah mendengar pendapat dari teman-temannya, banyak sekali pertanyaan dari kepala Dongzu. Dia berkata, "Ada apa dengan dunia ini? Kita di sini bergantung dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri untuk bertahan. Namun dunia ini memutuskan segalanya berdasarkan garis keturunan. Itu adalah hal yang bodoh. Kontrol yang kuat dan yang lemah hanya pasrah untuk dirampas. Tentu, dunia ini seharusnya menjadi satu." Dengan penuh emosi dan kegelisahan dalam dirinya. Setelah itu, Dongzu memukul kepalanya dan berkata,
aku sudah memutuskan. Orang Kaigai mencuri segala sesuatu dari mereka. Maka dari itu, giliran kita mengambil segalanya dari mereka. Sambil melemparkan pisaunya pada sebuah peta dan berkata, pertama-tama, kita akan mulai lagi dari keluarga yang sudah menjabat selama 400 tahun lamanya, yaitu negara yang terus-menerus melahap kekayaan, dan negara itu adalah negeri Han. Dan terlihat pisau tersebut ditancapkan pada peta negeri Han. Setelah itu, dengan penuh semangat dan ambisi, Dongzu berkata, di sini kita mulai untuk mengambil alih dunia. Kemudian, panel pun kembali lagi pada masa sekarang ketika Dongzu berhadapan dengan Lu Bu. Di sini Dongzu berkata, Lu Bu, denganmu aku tidak tertarik seperti tahta kerajaan Cina. Tapi denganmu aku akan menyatukan satu negara dengan negara lain di seluruh dunia. Sekarang aku bertanya padamu, dengan siapa kau terikat? Dengan siapa kau tunduk? Apakah kau hanya akan menjadi pejuang saja? Dari mana kau berasal? Dan kemana kau akan pergi, Lu Bu? Jawabannya adalah dengan kehadiran petir sebagai saksi. Alam semestalah yang mengirimmu kepadaku. Benarkan aku, Lu Bu? Aku bertaruh pada langit dengan ekspresi wajah yang sangat ambisius yang kemudian dijawab oleh Lu Bu dengan ekspresi senyum yang sangat menakutkan. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan chapter 13 Spin-off Lu Bu yang menceritakan masa lalu Dongzu yang ambisius untuk menyatukan seluruh dunia, dan akan seperti apakah kisahnya di chapter selanjutnya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.